Kinetika enzim adalah aktivitas enzim yang didasarkan oleh konsentrasi substrat. Pada konsentrasi substrat yang amat rendah, kecepatan reaksi pun amat rendah. Tetapi kecepatan ini akan meningkat dengan meningkatnya konsentrasi substrat. Jika kita menguji pengaruh konsentrasi substrat yang akan meningkat setiap saat, kita mengukur kecepatan awal reaksi yang dikatalis ini. Kita akan menemukan bahwa kecepatan ini meningkat dengan nilai yang semakin kecil. Pada akhirnya akan tercapai titik batas. Dan setelah titik ini dilampaui, kecepatan reaksi hanya akan meningkat sedemikian kecil dengan bertambahnya konsentrasi substrat. Pada batas yang disebut kecepatan maksimum Fmax, enzim menjadi jenuh karena substratnya dan tidak dapat berfungsi lebih cepat. Reaksi enzima. Enzim ditambah substrat menjadi kompleks enzim substrat, lalu menghasilkan enzim ditambah produk. Analisis kuantitatif kinetika reaksi enzim dapat dilakukan dengan dua asas pendekatan, asas keseimbangan menurut Michel-Menten dan asas teori keadaan tuna. Kinetika enzim adalah enzim protein yang dapat mengubah konformasi enzim tertentu, dapat mempengaruhi kegiatan. Reaksi kimia dapat terjadi ketika molekul-molekul reaktan berada dalam keadaan transisi atau tidak aktif, menyebabkan negara dalam transisi molekul, negara dalam energi aktivasi. Jadi, ikatan kimia terbentuk dengan mudah dan memungkinkan produk. Laju reaksi kimia sebanding dengan konsentrasi senyawa dalam keadaan transisi. Tingkat reaksi kimia akan sangat tinggi ketika sebagian besar molekul reaktan dalam keadaan transition yang kaya energi. Persamaan Michaelis-Menten. Pertama, pendekatan dengan azas keseimbangan menurut Michaelis-Menten. Laju reaksi enzim tergantung pada konsentrasi enzim dan substrat, berbanding lurus dengan konsentrasi rendah. Namun, seringkali tidak bergantung pada konsentrasi substrat yang tinggi. Dapat dikatakan bahwa substrat enzim yang dapat terurai membentuk produk dan substrat lagi. Untuk itu, laju reaksi membatasi langkah dalam reaksi enzimatik adalah tahap dekomposisi kompleks enzim substrat ke dalam produk dan enzim bebas. Bentuk kurva kejenuhan substrat yang khas bagi suatu enzim dapat dinyatakan secara matematik oleh persamaan Michaelis-Menten. Jadi, Leonard Michaelis dan Menten ini melakukan percobaan. Mereka menggunakan reaktor dengan mode operasi batch untuk melakukan percobaan inversi sukrosa dengan bantuan enzim invertase untuk menghasilkan glukosa dan fruktosa. Jadi, di sini ada satu jenis substratnya yaitu sukrosa dan menggunakan satu jenis enzim yaitu enzim invertase untuk menghasilkan produk yaitu glukosa dan fruktosa. Di sini mereka melakukan percobaan dengan memvariasikan konsentrasi dari substratnya itu sendiri, dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang tinggi untuk mengetahui bagaimanakah laju reaksi atau kalau seandainya proses tersebut menggunakan konsentrasi yang rendah dan seandainya proses tersebut menggunakan konsentrasi yang tinggi. Di sini terdapat kurva dari persamaan Michaelis-Menten. Pada konsentrasi substrat yang rendah, ternyata seiring dengan meningkatnya konsentrasi si substrat, maka laju reaksinya akan meningkat. Di sini mengacu ke orde reaksi pertama, yaitu seiring dengan meningkatnya konsentrasi substrat, maka laju reaksinya akan meningkat. Tapi ada di satu titik di mana konsentrasi tertentu sudah ditambah konsentrasi substratnya, terus meningkat, terus ditambah, maka laju reaksinya itu akan tetap. Jadi tidak terpengaruh dengan penambahan konsentrasi substratnya. Pemisalannya dengan ilustrasi berikut. Pemisalannya pada enzim. Enzim itu memiliki sisi aktif yang mana enzim memiliki kapasitas untuk menangkap atau mengikat substrat menjadi enzim substrat dan menghasilkan produk. Misalnya di sini ada enzim yang memiliki kapasitas dapat mengikat hanya 20 substrat setiap detik untuk menghasilkan produk.
ketika ada 10 substrat, dia masuk 10 substrat. Karena kan kapasitas enzim tadi 20 substrat. Kemudian semuanya terkonversi menjadi produknya, berarti ada 10 substrat yang dikonsumsi oleh enzim setiap detiknya. Kalau dia lebih dari 20 substrat, misalnya 30 substrat, dan karena kapasitas enzimnya ada 20 substrat, jadi bentuknya seperti ini. Jadi ini kurva yang tadi. Tadi pemisalannya itu enzim dapat mengikat 20 substrat per detik. Jadi di sini ada 10 dan 20 substrat, dan laju reaksinya akan jadi seperti ini. Jadi seandainya ada 30, 40, atau bahkan 50 substrat, laju reaksinya akan seperti ini. Dia menjadi lurus. Ini mengacu ke penjelasan sebelumnya tadi, di mana satu titik konsentrasi tertentu sudah ditambah konsentrasi substratnya, terus meningkat, terus ditambah, di mana enzim memiliki kapasitas dapat mengikat hanya 20 substrat setiap detik untuk menghasilkan produk. Jadi karena dia memiliki kapasitas 20, mau berapapun substrat itu bertambah meningkat, laju reaksinya itu akan tetap. Jadi istilahnya adalah enzim itu berada pada kondisi jenuhnya karena memiliki kapasitas tersendiri dalam pengikatan dengan substrat. Lalu di kurva ini ada Km ya. Km itu konstanta dari konstanta Michaelis-Menten. Konstanta Michaelis-Menten ini adalah substrat ketika kecepatannya itu setengah dari kecepatan maksimum. Km ini merupakan salah satu parameter kinetika, yaitu Km dan Vmax. Bisa dilihat dari nilai parameter-parameter kinetikanya, yaitu nilai Km dan Vmax-nya. Rumusnya ada persamaan Michaelis-Menten itu sebagai berikut, yaitu V0 sama dengan Vmax dikali konsentrasi substrat dibagi Km ditambah konsentrasi substrat. Tiap-tiap enzim memiliki Km yang khas bagi substrat tertentu. Unsur kunci dalam persamaan Michaelis-Menten adalah Km yang bersifat khas bagi enzim tertentu dengan substrat spesifik pada kondisi pH dan suhu tertentu. Km beberapa enzim itu dapat dilihat pada tabel berikut. Inhibitor. Terdapat dua jenis utama inhibitor atau penghambat enzim, yaitu yang bekerja secara tidak dapat balik atau irreversible, dapat balik atau reversible. Yang pertama yaitu inhibitor tidak dapat balik. Inhibitor tak dapat balik adalah golongan yang bereaksi dengan atau merusakkan suatu gugusan fungsional pada molekul enzim yang penting bagi aktivitas kataliknya. Inhibitor ini akan merusak enzim sehingga enzim tidak akan dapat menempel dengan substrat secara permanen. Inhibitor tidak dapat bolak-balik, dapat menyebabkan cacar hingga kematian. Contohnya adalah senyawa disoprofosfat atau DSPP yang menghambat enzim asetiklosintrase yang penting dalam transmisi impuls syaraf neurotransmitter yang berfungsi di dalam bagian tertentu sistem syaraf. Asetikholin dibedakan oleh sel syaraf yang telah menerima rangsangan menuju sinap atau sambungan dengan sel syaraf yang lain. Sekali asetikholin telah dikeluarkan ke dalam sinap molekul, ini berkaitan dengan reseptor pada sel syaraf, selanjutnya menyebabkan sel tersebut untuk mengandalkan impuls syaraf. Akan tetapi, sebelum impuls kedua dapat dipancarkan melalui sinaps,
Asetilkolin yang dikeluarkan setelah impuls pertama harus dihidrolisa oleh asetilkolinesterase pada sambungan sel saraf. Kedua aktivitas ini adalah asetat dan kolin, dan tidak memiliki aktivitas trimiter inhibitor DVD, tak dapat balik sangat reaktif, dan bereaksi dengan gugus hidroksil dan residu serin esensial pada sisi aktif asetikolinesterase untuk membentuk turunan yang tidak aktif mengkatalisa. Sekali turunan ini telah dibentuk, molekul enzim tidak lagi dapat berfungsi. Contoh lain adalah kasus keracunan logam berat seperti Pb yang akan menghambat sistem pembentukan Hb dalam menyebabkan kelainan dan dapat berujung kematian. Kedua, inhibitor dapat balik. Inhibitor dapat balik atau reversible merupakan inhibitor yang efeknya dapat dikembalikan ke semula atau dapat dikurangi, sehingga enzim dapat bekerja seperti sedia kala. Inhibitor dapat balik dapat dibedakan menjadi inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Inhibitor kompetitif. Inhibitor kompetitif menurut Leininger adalah inhibitor bersaing dengan substrat untuk berikatan dengan sisi aktif enzim, tetapi sekali terikat tidak dapat diubah oleh enzim tersebut, seperti pada gambar. B. Inhibitor non-kompetitif. Inhibitor non-kompetitif adalah zat penghambat yang dapat bergabung dengan enzim bebas atau dengan kompleks. Pada sisi di luar sisi aktifnya, penghambat berkaitan pada sisi non-aktif enzim, mengubah konformasi molekul enzim sehingga mengakibatkan inaktivasi dapat balik sisi katalit.